Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Eka Aprilia Pratiwi, NIM 22004142, mahasiswi dari Program Studi Pendidikan Agama Islam kelas 61, STAI Hubul Watan Duri. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Multikultural dan Moderasi Beragama. Dalam video ini saya akan membahas topik menggunakan pendekatan 5W plus 1H, yaitu what, who, when, where, why, dan how. Topik yang saya angkat adalah tentang video viral terlihat seorang tokoh agama yaitu Gus Miftah menanggapi seorang bapak penjual es teh. Iya es teh cangkeme. Dan bagaimana masyarakat menanggapi peristiwa tersebut? Langsung saja kita bahas. Saya akan tampilkan videonya. Iya es teh cangkeme iki lho. Sabar, sabar. Pokoknya nganu, lang ngombe es teh, tolong gulanya jangan diaduk. Supaya manisnya di akhir. Es tehmu cik oke ra? Masih. Ya kono didol goblok. Dolen dhisik, engko lak rong payu wis takdir. Kira-kira umpama dina niku adem. Berarti dongane bakul es niku kira-kira diijabah apa mboten? Tetep wae diijabah dalam bentuk yang lain. Ese ra payu tapi awake sehat. Mulih ndelah bojone meteng. Niku lak ya nikmat. Kok ditinggal bakul es kok meteng, kan banyak terjadi di mana-mana. Loh, bakul es loh. Baik, apa yang terjadi sebenarnya? Dalam video kajian Gus Miftah terlihat menyampaikan ceramah sambil menanggapi keberadaan seorang bapak penjual es teh yang berjualan di sekitar lokasi. Dalam rekaman tersebut, Gus Miftah menyebutkan kata-kata yang dianggap sebagian orang bernada seperti mengolok-olok. Pada video tersebut disertai ekspresi dan nada tertentu yang ditafsirkan negatif. Meskipun ada tawa dari para jemaah dan rekaman itu menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Sebagian menganggap itu candaan biasa, tapi sebagian lain merasa itu tidak pantas diucapkan oleh seorang tokoh agama di depan umum, terlebih kepada orang kecil yang sedang berusaha mencari nafkah. Siapa saja yang terlibat dalam peristiwa ini bisa dilihat. Pertama tentu saja adalah Gus Miftah, seorang pendakwah yang cukup dikenal karena gaya dakwahnya yang santai dan nyentrik. Beliau kerap berdakwah di tempat yang tidak biasa dan dikenal dekat dengan masyarakat. Yang kedua itu adalah bapak penjual es teh yang menjadi sorotan karena respon Gus Miftah terhadap keberadaannya. Dan yang terakhir mungkin para jemaah yang hadir dan netizen yang menyaksikan video itu secara online. Respon mereka lah yang membuat video ini viral dan menjadi perbincangan publik. Peristiwa ini terjadi di saat kajian terbuka Gus Miftah yang dilaksanakan beberapa waktu lalu sekitar bulan 12 diunggah ke media sosial oleh akun Kalmihium di aplikasi TikTok pada tanggal 3 Desember 2024 dan kemudian menjadi viral karena banyak akun membagikannya dengan beragam narasi dan berkomentar hampir ribuan. Peristiwa ini terjadi di tempat terbuka, kemungkinan di halaman masjid atau ruang publik yang ramai. Tempat seperti ini memungkinkan masyarakat umum termasuk pedagang kaki lima seperti penjual es teh untuk berada di lokasi sekitar acara.
Oke, mengapa peristiwa ini penting untuk dibahas dalam konteks moderasi beragama dan pendidikan multikultural? Pastinya karena ini menyangkut etika komunikasi keagamaan dan sensitivitas sosial seorang tokoh agama, memiliki pengaruh besar dan ucapan atau sikapnya bisa membentuk opini publik. Maka kita seorang tokoh berbicara di depan umum sangat penting menjaga sikap dan kata-kata, apalagi kepada masyarakat kecil. Dalam konteks moderasi beragama, kita diajarkan untuk menjunjung empati, kasih sayang, dan sikap tengah. Artinya, dakwah tidak boleh menyakiti, merendahkan, apalagi mempermalukan orang lain. Dari sisi pendidikan multikultural, kita belajar bahwa masyarakat terdiri dari banyak golongan, kaya, miskin, berpendidikan atau tidak, tokoh atau rakyat biasa, semua perlu dihargai. Maka, jika seseorang memperlihatkan sikap merendahkan terhadap yang lemah, itu bertentangan dengan semangat hidup berdampingan dalam keberagamaan. Bagaimana seharusnya kita menyikapi peristiwa ini? Yang pertama, kita harus belajar bahwa setiap kata dan sikap kita membawa dampak, apalagi jika kita berada dalam posisi sebagai pendakwah, guru, atau panutan. Yang kedua, mari kita tanamkan empati dalam diri kita. Seandainya kita berada di posisi bapak penjual es teh itu, bagaimana perasaan kita ketika disebutkan di hadapan banyak orang dengan nada olok-olok. Yang ketiga, sebagai mahasiswa dan calon pendidik, kita harus mencontoh cara komunikasi yang bijak, jangan menertawakan atau merendahkan orang lain bahkan dalam keadaan bercanda sekalipun. Yang terakhir, keempat, kita juga harus bersikap objektif. Tidak semua hal yang viral harus dihakimi mentah-mentah. Bisa jadi maksudnya bercanda, bisa juga memang kurang etis, maka verifikasi dan berpikir kritis sangat penting. Dan yang terakhir, kita bisa mengambil pelajaran bahwa figur publik harus lebih berhati-hati dan kita sebagai masyarakat juga perlu belajar dari setiap kejadian agar lebih bijak dalam bersikap. Demikianlah pemaparan saya mengenai peristiwa Gus Miftah yang dianggap mengolok-olok bapak penjual es teh dengan pendekatan 5W tambah 1H. Semoga dari kejadian ini kita semua bisa mengambil pelajaran tentang pentingnya menghargai sesama, membangun empati dan menjaga tutur kata baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam menyampaikan dakwah. Terima kasih telah menyimak. Saya akhiri apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.